Perkenalkan, nama saya Nikade Anelika Candrakanti, NIM 2411031473. Saya nomor absen 19 dari kelas R semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video masa perkembangan sejarah Kerajaan Kutai untuk memenuhi tugas video UAS mata kuliah sejarah dan multikultural SD. Baiklah, bisa disimak pada video berikut ini. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kama yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kama. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai. Letak Muara Kama pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang terjadi antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri Kerajaan Kutai yaitu Kudungga merupakan sosok yang berada di balik pendiri Kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Berdasarkan sejarah Kerajaan Kutai, Kudungga adalah seorang pembesar yang berasal dari Kerajaan Champa dan terletak di Kamboja ketika sedang berada di dalam masa pemerintahan dari Kudungga. Kerajaan Kutai belum terdapat sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Pemerintahan dari Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga setelah masa pemerintahan dari Kudungga selesai. Aswawarman adalah seorang raja dengan gelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai dalam mengatur sistem dari pemerintahan. Tak hanya itu, Aswawarman sendiri diketahui merupakan Raja Kutai yang pertama kali menganut agama Hindu. Selanjutnya, Prasasti Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai nama Kutai Martapura dengan ditandai adanya prasasti yupa sebanyak 7. Prasasti yupa tersebut terpahat dengan adanya tiang batu monolit atau andesit. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk prasasti lambang kebesaran dari raja, untuk mengikat hewan pada saat upacara keagamaan. 7 prasasti yupa yang berada di dalam satu lokasi yang sama sering disebut sebagai Prasasti Mulawarman atau Prasasti Kutai. Umumnya bahasa yang digunakan di dalam prasasti yupa yang pertama adalah bahasa Sangsekerta dengan jumlah 12 baris tulisan. Di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Sri Maharaja Kudungga yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang. Anak yang terkemukakan di antara ketiga anak tersebut adalah Aswawarman, terkenal dengan raja yang kuat, baik, dan berkuasa. Sedangkan prasasti yupa kedua menggunakan bahasa Sangsekerta dengan 8 baris tulisan. Di dalam prasasti ini disebutkan terkait dengan Raja Mulawarman yang telah memberikan kaum Brahmana 20.000 ekor sapi. Kemudian di dalam prasasti yupa yang ketiga mempunyai 8 baris tulisan yang menjelaskan terkait dengan kebesaran serta kebaikan dari Raja Mulawarman. Sedangkan prasasti yupa yang keempat tidak menampilkan tulisan yang sama karena telah terhapus. Meskipun seperti itu, bentuk dari prasasti ini tetap sama dan masih terdapat sisa kepala aksara yang terletak di bagian atas tulisan. Sumber Kerajaan Kutai terkait dengan masa Raja Mulawarman yang telah dijelaskan di dalam prasasti yupa yang kelima. Prasasti ini sendiri mempunyai 4 tulisan. Sedangkan prasasti yupa yang keenam mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada kaum Brahmana. Namun prasasti ini sudah rusak. Terakhir adalah prasasti yupa yang ketujuh yang mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Mulawarman. Prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Mulawarman yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Kutai. Semua kisah yang telah tertera pada semua prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Mulawarman memimpin, maka Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar atau asing yang melakukan perdagangan di wilayah ini dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati Selat Filipina, Makassar, dan Cina akan bersinggah di wilayah Kerajaan Kutai. Kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik ini mampu menjadikan Kerajaan Kutai sangat makmur di dalam pimpinan Raja Mulawarman. Namun sangat disayangkan bahwa setelah masa pemerintahan dari Raja Mulawarman selesai, sejarah Kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Bahkan Maharaja Dharma Setia terbunuh ketika terjadi sebuah perang melawan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan Kerajaan Kutai Kertanegara bisa menguasai Kerajaan Kutai.